tetap kita tingkatkan kewaspadaan dan mohon kita sadari bersama bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab bersama, bahwa terorisme ini jangan sampai menipu bahwa terorisme ini bukan gerakan agama. Terorisme ini adalah gerakan radikal. Dan kita pun juga sudah tahu kan, para ulama di seluruh dunia mengatakan, khususnya ISIS, bahwa ISIS bukan gerakan agama, tapi gerakan kekerasan. Pengamanan istana gimana Pak? Ya, tentu saja semua instansi pemerintah, tempat-tempat kedutaan besar asing, tempat-tempat mungkin keramaian-keramaian yang berbau asing, kita termasuk kantor polisi, kita tingkatkan pengamanannya. Pak, tadi kan Bapak mengatakan sebenarnya kita juga sudah mengetahui bahwa ancaman itu bersifat laten sejak 2 bulan yang lalu, dan dalam beberapa kali rilis pun termasuk paparan akhir tahun, Pak Kapolri juga sudah memberikan penekanan bahwasanya karena teroris pelakunya belum semua tertangkap dan ancaman itu menjadi nyata. Dan hari ini peristiwa itu benar-benar terjadi. Apakah kemudian saya bisa menggunakan kalimat bahwa polisi kebobolan, apakah polisi kecolongan, apakah kalimat itu tidak tepat mengingat bahwa polisi sudah melakukan pengejaran? Silakan saja masyarakat menilai. Kita sudah berusaha maksimal. Kalau kita semua sudah berusaha maksimal, kemudian kita tidak kaya-kaya, terus siapa yang mau disalahin? Yang penting bagi polisi sudah bekerja secara maksimal. Walaupun ketika kami pun juga mengejarkan, bahkan dari rekan-rekan juga banyak yang protes. Kenapa ditangkap? Mereka belum melakukan aksi. Namun kemudian setelah terjadi aksi, kenapa polisi tidak melakukan? Makanya polisi selalu punya gelar SS, selalu salah. Tapi bagi kami tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha secara maksimal, kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun apabila mungkin ini dirasakan kurang maksimal, kami Kepolisian Negara Republik Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa kami lakukan. Usaha ini kita sudah berusaha sekeras mungkin untuk menekan gerakan tersebut. Tetapi ya kita ini tidak sempurna. Polisi juga hanya manusia biasa. Akhirnya terjadi ini. Pak, apakah ada artinya sudah sempurna tapi masih kalau masyarakat mau bilang kebobolan Pak? Apa yang harus dievaluasi Pak dari pengamanan pengamanan polisi di khususnya di tempat-tempat ramai gitu? Apa ada bahan evaluasi Pak? Ya kira-kira sarannya dari rekan-rekan wartawan apa? Pak, ini kan kebobolan Pak, artinya kan di sini kan sebetulnya ada lembaga terkait ya, pihak atau mitra polisi itu BIN. Apakah BIN sebelum tidak memberikan laporan bahwa ada? Saya kira pada kesempatan ini kita sangat tidak tepat kalau saling menyalahkan. Ini adalah musibah nasional. Kemudian setelah ada begini kita saling menyalahkan. Kemudian kalau polisi salah harus dibubarkan. Kan tidak begitu. Nggak, maksudnya apa ada komunikasi sebelumnya gitu? Ya tentu saja ada komunikasi. Tapi mari kita antisipasi sekarang. Antisipasi dan kita pun juga tetap berusaha. Bahkan ada banyak kan yang mengusulkan agar Densus dibubarkan. Padahal ancaman masih tetap. Kita kalau ingin memuaskan seluruh masyarakat kan susah. Jadi tetap kita baik secara terbuka maupun secara tertutup tetap kita lakukan. Pak, identifikasi pelaku meskipun masih dalam proses, tetapi dari proses awal, di mana kemudian pelaku bisa dikenali wajahnya, warna kulitnya, jenis rambutnya, maka kemudian polisi sudah punya kecurigaan bahwa pelaku bukan warga negara kita. Mengingat belakangan ini ada beberapa warga Uyghur yang ditangkap. Apakah ini masih dalam rangkaian kecurigaan itu, apakah ini kemungkinan warga kita? Memang kalau dari mayat-mayat yang ada semuanya kan dari warga negara Indonesia. Ada juga satu orang yang memang warga negara asing, itu adalah warga negara Belanda. Satu orang lagi adalah dari Aljazair. Ya korban. Pelakunya selama kalau dilihat dari mayat yang ada ini orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia sementara ini. Pak, 5 pelaku yang tewas pun ada identitas nggak Pak yang melekat ke mereka Pak? Ada yang ada identitas, ada yang tidak. Yang diketahui identitasnya ini
Pasti sudah diketahui awalnya kan ada misalnya nama-nama yang sudah Ya makanya ini dalam jaringan mana saja. sedang kita rangkaikan mereka ini ada di kelompok mana, apakah mereka pernah terlibat gerakan radikal sebelumnya atau merupakan orang-orang baru. Kan ini perlu waktu, perlu proses untuk menyelidiki dan mengidentifikasi. Baru kejadian, ya mungkin beberapa hari lagi nanti akan kita umumkan. Mungkin minimal sudah bisa mengidentifikasi dari kelompok mana saja mereka itu. Namun sampai dengan saat ini pihak pengusaha sama sekali belum deteksi terkait dengan anggota ini Pak, pelakunya. Kita sudah ada dugaan, tetapi kan baru saja. Kita juga bukan Suparman. Pak, hanya Pak, itu memastikan aja Pak, memastikan aja Pak. Ini kan info beredar kan ini kan ada sejumlah titik bom yang meledak ya kan. Ada di kabar di Palmerah, terus kemudian di Cikini, di Kuningan, ada di titik lain. Nah itu kepastiannya di luar Pak, apakah betul? Alhamdulillah setelah kita cek kabar berita tersebut tidak benar. Memang namanya juga teror. Teror itu kan ingin menakut-nakuti. Jadi menakut-nakuti itu tidak hanya secara fisik, mungkin lewat media, mungkin lewat informasi. Dan setelah kita cek, semua yang diberitakan ini tidak benar. Di Palmerah tidak benar, di Kuningan juga tidak benar. Pak, melanjutkan dugaan latar belakang pelaku, Pak. Bagaimana? Apakah ada indikasi apakah ini benar dari gabungan ISIS? Karena dari sejak Desember lalu kan sudah ada ratusan WNI, sekitar 100 WNI kan dari Suriah sudah menetap di sini. Apakah ada indikasi bahwa pelaku-pelaku tersebut juga merupakan gabungan ISIS? Ya, kita belum bisa mengidentifikasikan kan, karena ini harus dilihat dulu pelaku-pelaku tersebut ini masuk jaringan mana gitu kan. Karena kalau kita berbicara jaringan tersebut setiap waktu pun juga bisa berubah. Jaringan tersebut bisa berubah gitu kan. Jadi ini untuk lebih memastikan mohon waktu dari seluruh rekan-rekan, beri kami waktu untuk menganalisa sehingga nanti ada satu kesimpulan bahwa ini masuk jaringan mana. Adapun latar belakang dan motifnya kemungkinan karena di Indonesia ini pelaku-pelaku gerakan radikal itu terus ditangkapin, terus ditekan sehingga mereka mungkin saja merasa sakit hati dan balas dendam terhadap pemerintah Republik Indonesia melalui kepolisian. Tapi ini apapun juga ini ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Pak Anton, ya. saya juga bertanya soal karakteristik bom yang kita ditemukan di lokasi. Nah, kita mengetahui bahwa tadi setidaknya ada 6 ledakan, apakah bisa dikonfirmasi dan apakah juga ditemukan 5 bom rakitan lain bersama salah satu tersangka yang belum meledak. Ya. Dan kemudian berkaitan dengan itu, polisi sudah mengetahui tidak signature bom atau kemungkinan siapa dari perakit bom ini, apakah ada kesamaan dengan bom di Bekasi misalkan yang ditemukan belakangan. Baik, terima kasih. Ya kalau saya lihat di TKP di sana ditemukan ada baut-baut, kemudian di sana juga ditemukan ada switching, ditemukan juga ada paku. Kemudian dilihat dari kerusakan memang cukup parah, tapi tidak sangat-sangat parah. Namun apapun juga kami belum bisa menentukan secara pasti. Memang ada kesamaan dari bom-bom terdahulu, apakah ini low explosive atau high explosive. Tetapi apapun juga bom ini adalah mematikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan bom Marriott, ini lebih kecil dari bom Marriott, gitu kan? Karena kerusakan di TKP ini saja hanya rusak ya ala kadarnya saja, tapi walaupun demikian mematikan. Nah, untuk ini jenisnya bagaimana lebih pasti mungkin nanti karena bukan kapasitas saya untuk menerangkan, itu nanti kapasitas dari forensik untuk menerangkan lebih jauh tentang kira-kira karakteristik bom itu apakah sama atau tidak. Tapi ya kalau saya lihat sepintas ya begitulah, ada paku, ada gotri gitu kan. Ada yang masih utuh 5 buah. Kenapa? Iya, ada yang 5. Nah, justru yang 5 buah itu yang masih utuh itu agak cukup besar, kemungkinan cukup besar, dan itu kalau meledak lumayan dahsyat, gitu kan. Nah, makanya syukur alhamdulillah
itu tidak meledak. Sepertinya bom yang pertama ini mungkin merupakan bom pancingan, nanti setelah berkumpul bisa diledakkan lagi. Untung yang 2 orang ini keburu bisa dapat dilumpuhkan sehingga hal tersebut tidak terjadi. Pak, 5 bom itu ditemukan di mana jadinya? Di tempat tersebut Bersama 2 orang yang bersama 2 orang. Di mana? Di sana tidak ada titiknya, 1 titik saja. Di mana ini? Di parkiran Starbucks, di ransel-ransel di mobil, dekat mobil itu. Mau konfirmasi lagi, tadi kan 5 orang pelaku itu 3 di polisi, 2 di kantor Starbucks. Tapi ada baku tembak di Jakarta Theater dan di Puncak Rawala, itu seperti apa? Nggak ada yang baku tembak, kan cuma di Jakarta Theater itu ya Starbucks itu. Starbucks itu adanya di bawah Jakarta Theater gitu. Jadi yang baku tembak di Jakarta Theater itu ya sama juga baku tembak di Starbucks. Artinya dari kejadiannya bisa harusnya pihak kepolisian atau warga sipil yang ada di sana, sebenarnya masyarakat asing atau bagaimana Pak melihat analis dari pihak kepolisian yang disasar untuk serangan hari ini? Ya 1 polisi, 2 warga asing, 3 produk-produk asing, karena Starbucks kan pesannya sepertinya itu kan. Kalau mungkin warteg ya mungkin itu sasarannya orang Indonesia. Warga asingnya tuh udah ada Ya kan ditembak. siapa gitu yang ditembak? Ada lah, pokoknya ada namanya lah. Pasti kalau orang ada namanya. Saya belum karena saya belum ke rumah sakit, Pak. Nanti karena sempat bilang ada pistol kan? Apakah ini buatan Indonesia atau buatan luar negeri? Atau masih kita selidiki. Ada rakitan, ada pistol biasa. Organik itu organik kemana maksudnya? Organik, tapi bukan organik polisi. Makanya masih kita gimana? Organik kemana? Organik polisi, TNI. Bukan organik polisi. Tapi masih Belum tahu. bisa saja spot, bisa saja rakitan kan. Masih kita selidiki. Mereknya apa segala macam. Kan sekarang belum bisa diumumkan. Tapi yang jelas bukan revolver lah. Jumlahnya berapa Pak kalau untuk yang pistol organik itu? 2. 2 buah ya? Itu yang dipakai penembak depan Starbucks itu? Iya. Yang kaki kan AK-47 beneran. Kenapa? Siapa? AK-47. Sepanjang AK-47. Saya belum. Ya, itu tadi pernyataan langsung dari Bapak Anton Carlyan yang mewakili Mabes Polri, dan memang kita tahu hingga saat ini meskipun kondisi di sekitar kawasan Sarinah cukup kondusif, namun kawasan tersebut berusaha disterilisasi, di mana pihak atau tim Densus juga sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan bom yang mungkin masih aktif dan bisa terjadi ledakan susulan. Dan